Berarti dia kedatangan kamu hari ini ke Polda berkaitan dengan apa, Del? Bahas apa namanya? Penipuan Dugaan penggelapan. ya, dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus travel umroh dan haji. Kalau aku ya sendiri umroh ya. Terus aku kan diberikan kuasa sama beberapa rekanan biar untuk supaya lebih simpel aja. Maksudnya kayak tadi penjelasan masalah vendor-vendor visa, penginapan, terus catering, sama haji, kuota haji. Nah, jadi tadi di sini sudah dilaporkan ya. Laporannya boleh dilihat tuh polisi nomor berapa? Oke, nomor Boleh dibacain aja. Oh, ya. Sini. Boleh dibacain aja. Jadi surat tanda penerimaan laporan nomor LPB 1229/2/2025 SPKT Polda Metro Jaya. Berdasarkan lapor polisi nomor tanggal 20 Februari bertempat di kantor polisi Polda Metro Jaya, nama Sisari atau Della Puspita telah melaporkan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang terhadap terlapor atas nama Prasa Asmarandana dengan dugaan penipuan travel umroh, jasa travel umroh dan haji. Kurang lebih seperti itu ya. Oh, artinya semua bukti-bukti sudah lengkap ya. Udah lengkap. bukti transfer sampai bukti percakapan semuanya udah kita siapin semua. Artinya dari pihak Polda sendiri sudah menerima laporan tersebut. Kalau akunya kan memang nggak bisa nyebutin ini, mendingan Mas Fajar ngomong sedikit ya Mas Fajar ya. Jadi kalau travelnya kan aku nggak bisa nyebutin. Jadi travel yang diduga mungkin ikut serta atas perbuatan Anca ini, kan dia kan menyodorkan kayak macam apa yang menyodorkan ini loh nama travel kan. Ini loh, kamu berangkat nanti pakai travel ini. Nah ini yang karena kalau Mas Fajar ini kan transfernya kan langsung ke travelnya itu. Nah kalau aku kan ke perorangan, ke ajaknya. Oke. Mungkin Mas Fajar ini Mas Fajar untuk terkait dengan umroh dan haji. Umroh. Kalau saya sih sebenarnya bukan buat umroh dan haji sih. Saya kena tipunya sama Aca itu waktu itu dijanjikan untuk ikut trip ke London. Lalu saya diminta untuk mentransfer sejumlah uang yang totalnya kurang lebih 100 juta rupiah. Dimana nanti dia menjanjikan kepada saya akan dapat 50% untuk biaya tripnya itu. Nah, waktu itu dia modusnya itu pinter sih, selalu telepon. Dia mungkin untuk menghilangkan barang bukti atau apa gitu kan. Selalu telepon lewat telepon gitu ya. Nah, terus ya udah, karena saya ini udah ikut travel si Tima Wisata ini udah 5 tahun. Dari 2012 sampai 2016 bahkan. Udah sering nih ikut. Jadi ketika waktu itu Aca minta saya untuk transfer, awalnya dia minta ke rekening dia. Nggak mau dong, nanti kalau ada apa-apa gimana, saya nggak mau gitu kan. Ini kan memang tripnya ini atas nama dia, nanti saya yang bawa gitu. Ya udah, kalau emang ini saya harus transfer ke rekening yang travel yang menjalankan ini. Ya, akhirnya ya udah Mas, transfer aja ke rekening Tima, tapi tidak usah pakai keterangan ya, ada chatnya juga kok. Nah saya transfer lah tuh ke Tima Amanah Tima Wisata ini. Ya saya berani transfer karena saya pikir kalau emang gimana saya kenal nih dengan owner si travel ini. Ya udah, waktu itu saya nggak tahu gimana, saya cuma itikat baik itu. Ya udah saya transfer aja dulu karena saya memang udah kenal. Jadi ya udah saya transfer 50 juta pertama. Terus besoknya dia minta lagi 50 juta lagi, saya transfer juga. Saya transfer karena dengan itikat baik aja nih ya. Ya udah, saya mungkin buat saya emang mau trip jalan-jalan ke London dan saya dapat diskon potongan 50% yang dijanjikan. Ya udah, akhirnya ya udah karena ke rekening Tima Wisata ya saya transfer ke Tima Wisata, cuman memang sesuai dengan apa yang dia bilang tanpa keterangan ya. Dan saya ada buktinya. Tapi berapa orang yang ikut? Kalau itu untuk saya sendiri sih, saya kena pribadi sendiri. Kira pribadi. Saya kena pribadi yang mau menyala 100 rupiah. Saya juga berusaha untuk menyelesaikan ini sudah baik-baik ya secara kekeluargaan, karena saya kenal dengan ownernya Tima juga. Saya sampai sempat datang ke kantor nih, saya nggak nuntut apa-apa kok. Saya cuma minta ini saya transfer ke Tima, ada buktinya. Saya nggak minta apa-apa, emang kalau saya nggak jadi diberangkatkan, saya cuma minta duit saya balik gitu. Tapi sampai detik ini tidak ada. Tapi selama 5 tahun kenal seperti apa ininya?
track recordnya mereka gitu. Ya so far sih so good aja ya aku ya, karena aku emang hampir tiap tahun dari 2012 sampai 2016 aku berturut-turut selalu ikut Hima Wisata. Makanya kan atas dasar itu ya udah percaya, cuman ya kepercayaan kita ini dihancurkan gitu ya. Ya maksudnya jangan sampai adalah korban lagi, apalagi menipu jemaah-jemaah umroh yang dari daerah, gimana mereka itu ngumpulin Duitnya ya. Mungkin uang saya bagi orang-orang 100 juta bukan apa-apa, tapi saya tiap hari kerja dari pagi sampai sore gitu kan, dengan saya enaknya kalau ya bebas aja sih ya, nggak rela juga. Jangan sampai ada korban selanjutnya lah, ini sih tujuan kita sih sebenarnya. Oke. Nah, Mbak Dela gimana Mbak Dela? Artinya dari sini seperti apa sih gitu dari pihak kepolisian sendiri yang menanggapinya gitu ya? Ya ternyata ini kan kasus seperti ini tuh ada beberapa oknum juga yang melakukan, jadi memang kayaknya jadi lahan empuk buat orang-orang curang yang mengatasnamakan tentang ibadah untuk cari duit yang tidak halal gitu loh. Jadi aku kepengennya sih kalau kemarin-kemarin tidak berani nongol atau udahlah mengikhlaskan ya jangan mengikhlaskan, ini kan biar gak makin banyak oknum gitu loh. Sebenarnya kalau mau dikumpulin dan semuanya mau muncul ini banyak banget, ada beberapa orang yang ya udahlah mungkin dia jalannya kayak gitu loh Mbak, Kayak pasrah gitu ya? Iya pasrah. Dari pihak kepolisian nanti sih ya prosesnya nanti akan ada BAP, terus beberapa korban yang lain yang memberikan kuasa ke aku nanti akan dipanggil gitu. Jadi proses secara maraton aja. Main aku sih ya biar cepet lah gitu. Nah kalau Mbak Tanti gimana dengan uangnya kemarin sempat mau dibalikin? Iya, tapi saya yakin sih nggak bakal dibalikin juga gitu, karena kan ini dia udah tanda tangan perjanjian itu udah 2 kali. Yang pertama justru yang pertama itu lebih besar, jadi yang pertama itu termasuk fee jamaah 40 saya tidak dibayarkan, berikut 90 juta uang saya yang dia. Ya tidak ada itikat baik, saya WA cuma deliver doang, nggak dibales. Artinya dari laporan ini Mas Yosi apa aja sih? Jadi selain ini ada banyak nggak laporan-laporan tentang? Oh, jadi kalau ternyata kata polisi karena korbannya banyak, jadi cukup satu aja di laporan polisi, cukup satu. Tapi nanti pas di penyidikan baru dikembangin, korban-korbannya baru diperiksa. Oh, jadi laporannya pasalnya apa? Oh, 378, 372. Penipuan dan pembalapan. Penipuan dan pembalapan. Oh. Yang nyesek itu karena ada beberapa yang melibatkan vendor kan Mbak. Ini kan ada Ibu Meli. Bu Meli kan kerugian udah jelas, yang baru kelihatan ini kan 1,3 kan lumayan gitu. Jadi nalangin kayak hotel ya penginapan, terus cateringnya juga itu tahun berapa? Tahun 2024. Oh. Jadi semua tuh ditalangin pakai dananya beliau, terus dijanjikannya dikasih jaminan akte jual beli tanah di daerah Gunung Salak. Tapi sampai sekarang ya kayak gitu-gitu aja, yang dianggap dia itikat baik itu sama sekali bukan itikat baik, malah kayak bikin kita polisi. Oke, mungkin pesan dari para korban ini untuk Aca gimana sih? Yang pertama, stop nyari utangan lagi, nyari korban untuk menyelesaikan masalah yang sudah pernah dia kerjakan. Yang sekarang yang belum selesai, tolong diselesaikan. Yang benar-benar itikat baik, yang menyelesaikan ya selesaiin. Jangan menyelesaikan masalah dengan memberikan kami masalah yang baru. Kayak macam mencoba menyelesaikan masalah dengan aku, tapi dia ngasih mobil rental. Otomatis aku dikejar-kejar sama orang rental kan gitu loh. Ngasih aku lampu HMI, yang punya lampu nanyain ke aku, nah kayak gitu. Demikian juga dengan teman-teman korban yang lain juga, nanti juga dijanjiin mobil, ngasih jaminan ya. Terus Ibu Meli dijanjikan dikasih pegangan sertifikat jual beli tanah, tapi kan akte jual beli, jadi sama sekali tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Yang bilangnya katanya nilai jualnya per meternya 1 juta, ternyata setelah dicek harganya cuma per meternya 69.000, jadi benar-benar nggak worth it gitu loh. Kalau mau menyelesaikan ya selesaiin gitu, jangan cuma bilang pakai jurus agama terus gitu, tapi tingkah laku kamu tuh nggak agamais banget gitu loh, bukan di topeng dan Ya. oke,
Ya Ca, sebenarnya kita udah nggak mau nunggu ya, tapi kita kepengen melihat kamu menyelesaikan masalah dengan aku dan kami semuanya dan beberapa orang yang hari ini tidak muncul di permukaan untuk meminta pertanggungjawaban kamu, siapapun orang-orang yang terlibat dengan kamu, tolong ajak untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Oke.